Meskipun ordo hukuman surgawi telah disegel di kedalaman Hetu Luoshu oleh Murong Yuzen, tetapi kali ini telah berubah. Ketika Murong Yu muncul di tempat yang menekan ordo hukuman surgawi, dia melihat ordo hukuman surgawi memancarkan cahaya warna-warni. Aura yang sangat kuat meledak dari ordo hukuman surgawi dan naik ke langit. Boom, 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 ordo hukuman surgawi terus bergetar, mencoba menerobos segel Murong Yu dan melarikan diri. Jika bukan karena Hetu Luoshu, dan Hetu Luoshu tidak tahu seberapa tinggi dia daripada ordo hukuman surgawi, Murong Yu tidak dapat menekan ordo hukuman surgawi yang memberontak dengan kekuatan Murong Yu sendiri. Sudah berapa lama ordo hukuman surgawi seperti ini? Wajah Murong Yu muram melihat ordo hukuman surgawi yang bergetar. Perasaan buruk semakin menyelimutinya. Baru beberapa hari yang lalu, wajah Murong Yu menjadi semakin muram. Beberapa hari yang lalu, ketika tubuh surgawi yang kacau, milik Murong Yu menyebar ke seluruh alam suci. Dengan cara ini, Murong Yu tahu mengapa perintah hukuman berubah hari ini tanpa menebak-nebak. Sang guru pasti telah mendengar desas-desus dari dunia suci dan mengaktifkan perintah hukuman surgawi untuk menemukan Murong Yu. Jika Murong Yu telah menggunakan perintah hukuman surgawi, atau jika perintah hukuman surgawi ada pada Murong Yu, dia pasti telah berhasil diposisikan oleh dominasi sejak lama. Saat ini, dalam buku Hetu Luo, perintah hukuman surgawi tidak hanya telah ditekan, tetapi juga menutup semua kontak dengan dunia luar. Oleh karena itu, bahkan penguasa tidak dapat memastikan posisi Murong Yu. Namun, perintah hukuman surgawi adalah harta karun super yang diciptakan oleh sang guru sendiri, dan hubungan dengannya masih tidak dapat sepenuhnya terputus. Bahkan Murong Yu menduga bahwa jika ini terus berlanjut, bahkan Hetu Luoshu tidak akan dapat menekan perintah hukuman. Bukannya Hetu Luoshu tidak cukup kuat, tetapi Murong Yu tidak cukup kuat. Tetapi, sebagai seorang guru, apakah dewa perlu menggunakan perintah hukuman surga untuk menemukannya? Murong Yu mengendalikan alam abadi dan alam dewa, dan hanya membutuhkan sebuah pikiran, tidak ada apapun di alam dewa dan alam abadi yang dapat luput dari pandangannya. Meskipun Chang Tian dikenal sebagai guru, ia seharusnya tidak dapat mengendalikan alam suci. Bagaimanapun, alam suci terlalu besar, dan ada begitu banyak orang kuat, sulit untuk dikendalikan. Bahkan jika langit mengendalikan alam suci, beban padanya juga besar. Ia tidak dapat mengendalikannya sepertimu. Alam dewa sama dengan alam abadi. Pada saat ini, kata Hetu, jika Chang Tian sudah menguasai alam suci, dia sama sekali tidak membutuhkan perintah hukuman surgawi. Dalam satu pikiran, semua kehidupan di seluruh dunia suci akan punah, jadi tidak perlu mengeluarkan perintah hukuman surgawi. Murong Yu merasa sedikit lega di hatinya. Dia menebak seharusnya seperti ini. Namun, ini hanya tebakan, dan dia juga harus berhati-hati di masa depan. Jika tidak, begitu ditemukan oleh tuannya, dia pasti akan mati. Perintah hukuman surgawi tidak bisa tinggal padaku lagi. Murong Yu mengerang. Suatu kali Hetu Luoshu tidak dapat menekan perintah hukuman Tian dan melarikan diri olehnya. Begitu Tian Chao memerintahkan untuk melarikan diri dari Hetu Luoshu, Chang Tian akan merasakan posisi Murong Yu. Dengan kekuatannya, dia pasti bisa muncul di samping Murong Yu sebelum Murong Yu pergi. Jika demikian halnya, dia pasti akan mati. Hanya saja dia tidak menginginkan perintah hukuman surgawi di sisinya, dan Murong Yu tidak ingin melepaskan perintah hukuman surgawi. Bagaimanapun, fungsi perintah hukuman surgawi agak bertentangan dengan langit. Jika musuhnya mendapatkan hal buruk, maka Murong Yu akan mengalami tragedi. Itu hanya dapat ditekan di suatu tempat. Murong Yu mulai merenung. Perintah hukuman surgawi sangat kuat. Di mana dia menekannya, dan jika dia meninggalkan Hetu Luoshu, Murong Yu hampir tidak dapat menekannya. Hetu, bisakah penguasa memasuki alam dewa atau alam abadi? Hati Murong Yu tergerak dan bertanya kepada Hetu. Ada aturan antara langit dan bumi. Kamu adalah penguasa alam dewa dan alam abadi, dan kamu benar-benar mengendalikan kedua dunia ini. Orang-orang di alam suci tidak dapat memasuki alam dewa. Bahkan jika orang suci leluhur kekacauan memasuki alam dewa, kekuatannya ditekan ke tingkat yang sangat rendah. Itu sama sekali bukan lawanmu. Tetapi penguasa itu terlalu kuat, mungkin dia bisa memasuki alam dewa, atau kekuatannya tidak akan ditekan. Wajah Murong Yu menjadi semakin suram. Namun, dengan kendalimu atas alam dewa, jika seseorang memasuki alam dewa, kamu harus tahu. Hetu menambahkan. Murong Yu mengangguk, dan setelah mengerang sebentar, dia berkata dengan suara yang dalam, aku ingin menekan ordo hukuman surgawi di alam dewa, dan menggunakan kekuatan alam dewa untuk menekannya. Jika aku mendominasi tangan aksi yang kuat, aku hanya bisa menyerahkan ordo hukuman surgawi. Naik. Saat berikutnya, sosok Murong Yu bergetar dan menghilang di tempat. Dia awalnya ingin kembali ke kota Tongwu, tetapi sekarang dia muncul di alam dewa. Ordo hukuman surga, tekan untukku. Dalam buku Hetu Luo, Murong Yu langsung membakar Venus suci kekacauan, dan dengan kekuatannya yang kuat, dia menekan ordo hukuman surgawi yang terus bergetar. Kemudian, Murong Yu memindahkan perintah hukuman surgawi dari Hetu Luoshu dan menekannya di gunung yang tidak dapat diakses oleh orang tertentu di alam dewa. Dengan 40% kekuatan asal alam dewa, seharusnya mungkin untuk sepenuhnya menekan perintah hukuman surgawi.
Melihat perintah hukuman surgawi yang ditekan di kedalaman alam dewa, Murong Yu memancarkan cahaya dingin di matanya. Butuh 40% kekuatan asal alam dewa untuk menekannya, dan perintah hukuman surgawi tidak memiliki kejutan. Dan itu masih di alam dewa. Jika itu di alam suci, Murong Yu tidak dapat menekannya sama sekali. Auzu.com, Tepat ketika Murong Yu sepenuhnya menekan perintah hukuman surgawi, dengusan dingin keluar dalam kehampaan tertentu. Blockbuster besar dari kehampaan itu pecah. Namun, meski begitu, turbulensi spasial tidak muncul. Kekuatan yang terkandung dalam dengusan dingin itu terlalu kuat, dan itu menekan turbulensi di angkasa. Saat berikutnya, sosok tinggi ilusi muncul di kehampaan ini. Mengetahui bahwa sosoknya muncul, kehampaan di sekitarnya bahkan lebih terfragmentasi, dan aura yang sangat menakutkan terus menyebar dari tubuh pria kuat ini, mengejutkan surga dan alam. Namun, sosok ini seperti bayangan, tidak dapat melihat penampilannya dengan jelas. Perintah hukuman surga telah sepenuhnya ditekan. Jika bukan karena dewa saya yang tidak dapat kembali keluar batas, saya akan menekan Anda secara langsung. Sosok ini mendengus dingin, dan angkasa tiba-tiba menjadi suram. Perintah hukuman dewa, dunia luar, jika Murong Yu ada di sini, dia pasti akan terkejut, orang ini pasti penguasa alam suci surga. Dia adalah satu-satunya yang dapat merasakan perintah hukuman surga dan pada saat yang sama dapat bertarung di luar batas. Tapi, apa yang ada di luar batas? Bahkan Chang Tian yang mendominasi bertarung di luar alam, terbelenggu dan tidak dapat kembali ke alam suci. Hetu Luoshu, tubuh surgawi Chaos. Jika aku bisa mendapatkan tubuh surgawi Chaos, kekuatanku pasti akan naik ke tingkat berikutnya. Langit yang satu ini tidak tahu apakah itu inkarnasi atau klon, atau pikiran ilahi yang melintas di matanya. Aku harap para idiot itu tidak merusak bisnis besarku, kalau tidak mereka semua akan mati. Chang Tian mendengus dingin, kekuatan Master sangat kuat, tetapi Chang Tian tahu bahwa ada Master Chaos yang lebih kuat darinya. Satu-satunya yang menjadi Master Chaos adalah yang terkuat dan tak terkalahkan di dunia. Dia telah mengetahui keberadaan tubuh surgawi Chaos sejak lama. Oleh karena itu, dia telah menunggu kesempatan untuk merebut tubuh surgawi Chaos. Namun, siapakah dia? Dialah sang guru. Meskipun dia bukan seorang santo jiwa, jiwanya sangat kuat. Tubuh santo leluhur puncak kekacauan biasa tidak dapat membawa jiwanya sama sekali. Sebelum tubuh surgawi kekacauan tumbuh dewasa, dia tidak dapat membawa jiwanya. Oleh karena itu, dia hanya dapat merebut rumah tersebut setelah tubuh surgawi kekacauan tumbuh dewasa sepenuhnya. Namun, dia bukan satu-satunya yang mengetahui keberadaan tubuh surgawi kekacauan, ada orang lain juga. Orang-orang itu tidak sekuat dia, dan mereka telah mulai berurusan dengan tubuh surgawi kekacauan sejak lama. Oleh karena itu, tubuh surgawi kekacauan terus berjatuhan dan jatuh. Sebelum Murong Yu, Zhao Yun adalah eksistensi paling kuat dari semua tubuh surgawi kekacauan dan juga yang paling cocok untuk keberadaan surga. Namun, ketika Zhao Yun dikepung dan dibunuh, dia meledakkan dirinya sendiri. Pada saat itu, Chang Tian masih bertarung di luar wilayah, dan ketika dia mengetahui hal ini, Thunder menjadi marah. Saat itu, amarahnya hampir membakar seluruh dunia suci. Meskipun dia tidak tahu mengapa dia tidak mengambil inisiatif untuk membunuh orang-orang kuat yang mengepung Zhao Yun. Namun, kemudian dia menghitung keberadaan Murong Yu, dan di bawah kendalinya, perintah hukuman surgawi muncul di sisi Murong Yu lebih awal. Perintah hukuman surgawi memiliki beberapa fungsi di sekitar Murong Yu. Salah satunya adalah untuk melindungi keselamatan Murong Yu dan pada saat yang sama membantu Murong Yu meningkatkan wilayahnya. Yang lainnya adalah memantau Murong Yu. Karena Chang Tian belum pernah berada di alam suci, dan Murong Yu belum sepenuhnya menekan hubungan antara perintah hukuman dan dirinya, dia tidak pernah memantau Murong Yu, tetapi dia tahu bahwa Murong Yu selalu aman. Awalnya, dia ingin menunggu Murong Yu tumbuh dewasa sebelum melakukan apapun, tetapi pada saat ini, berita bahwa Murong Yu adalah benda angkasa yang kacau tersebar. Selain itu, hubungan dengan perintah hukuman sehari-hari juga terputus. Jika itu menghancurkan acara besarku, kalian semua akan mati. Chang Tian meraung dalam hatinya, jika bukan karena reinkarnasi Murong Yu terakhir kali, dia akan menghancurkan alam suci sejak lama. Dengan kekuatannya, menghancurkan alam suci tidaklah sulit. Murong Yu, kuharap kau tidak mengecewakanku. Kilatan cahaya melintas di mata dominator Chang Tian, lalu sosok besar dan tak tertandingi itu perlahan memudar dan akhirnya menghilang. Jika Murong Yu mendengar kata-kata Chang Tian, apakah dia akan menangis? Surga tidak peduli padanya, tetapi berharap dia bisa tumbuh dewasa, dan kemudian dibawa pergi oleh surga. Sudah waktunya untuk kembali ke alam suci. Setelah menekan perintah hukuman surga, Murong Yu tidak lama tinggal di alam dewa, melainkan langsung berteleportasi kembali ke alam suci dan muncul di dekat kota Tongwu. Murong Yu hanya muncul di kota bela diri tembaga, dan melihat bahwa kota bela diri tembaga yang awalnya megah telah hancur. Tidak ada seorang pun di kota itu. Ada banyak orang di luar kota. Wajah Murong Yu tiba-tiba berubah, dan sebuah pikiran ilahi yang besar keluar, menutupi dunia. Namun, saat lingkup pikiran spiritualnya menjadi semakin besar, wajahnya menjadi semakin jelek.
Karena dia sama sekali tidak menemukan Yu Mengqing dan yang lainnya. Bahkan markas Sekte Sein di alam Sein telah dicabut oleh orang-orang, dan tidak ada satupun anggota Sekte Sein yang terlihat. Terjebak jaring, wajah Murong Yu tiba-tiba menjadi suram seperti air, dan niat membunuh yang tak berujung meledak. Namun, Murong Yu tidak terlalu khawatir, karena slip giok jiwa Yu Mengqing dan yang lainnya tidak rusak. Dengan kata lain, meskipun mereka menghilang di kota Tongwu, mereka tidak mati. Seharusnya meninggalkan kota Tongwu lebih awal. Mungkin juga ditangkap, hanya perlu beberapa hari untuk bertambah, dan orang-orang ini terlalu cepat. Mata Murong Yu bersinar dengan niat membunuh Shen Han, tidak peduli siapa itu, siapapun yang berani menyentuhnya akan mati. Saudaraku, apa yang terjadi? Bagaimana kota Tongwu bisa dihancurkan? Murong Yu menekan niat membunuh, berperilaku seperti orang normal, datang ke sisi seorang pemuda, dan bertanya dengan sopan. Saudaraku, apakah kamu dari kota asing? Pemuda itu melirik Murong Yu dengan tatapan ingin tahu. Kemudian, tanpa menunggu jawaban Murong Yu, dia melanjutkan, meskipun kota seni bela diri tembaga adalah tempat yang berujung tiga, tetapi beberapa hari yang lalu, saya tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kerajaan Suci Jiuyin mengirim banyak ahli yang tak tertandingi untuk secara langsung mengendalikan kota seni bela diri tembaga. Itu dihancurkan, banyak orang kuat terbunuh dan banyak orang ditangkap. Kerajaan Suci Sembilan Yin, wajah Murong Yu tiba-tiba menjadi suram. Ya, dikatakan bahwa seseorang di kota Tongwu berkonspirasi untuk dibunuh oleh Kerajaan Suci Jiuyin. Beberapa orang yang lebih penting ditangkap, hidup dan mati tidak diketahui. Selain itu, saya mendengar bahwa ada juga sekte bernama Shengzong di dekat sini. Hancur, semakin saya mendengarkan, wajah Murong Yu semakin suram. Niat membunuh di hati semakin kuat. Terima kasih, Murong Yu mengucapkan terima kasih, dan kemudian menghilang ke tempat yang sama dalam sekejap. Ternyata itu adalah tangan Kerajaan Suci Jiuyin, dan itu masih digunakan sebelum Murong Yu adalah tubuh surgawi yang kacau, menyebar. Murong Yu menduga bahwa kehancuran kota bela diri perunggu seharusnya tidak ada hubungannya dengan berita yang telah tersebar akhir-akhir ini. Mungkinkah rencana sebelumnya untuk mengikis Kerajaan Suci Jiuyin terbongkar? Murong Yu memasuki buku Hetu Luo, sambil memindahkannya, berpikir dalam hatinya. Rencana awal Murong Yu adalah membiarkan kekuatan Sekte Suci perlahan-lahan menggerogoti Kerajaan Suci Sembilan Yin, dan kemudian menggunakannya untuk bangkit dan perlahan-lahan membentuk kekuatan besarnya sendiri. Namun, tidak pernah ada yang aneh dalam aspek ini, dan kinerja normal. Tiba-tiba ketahuan, mungkinkah seseorang berkhianat? Tidak mungkin bagi orang-orang Shengzong untuk mengkhianati Murong Yu. Kesetiaan mereka yang bangkit lebih dulu, Murong Yu, sudah pasti. Adapun yang lain, Murong Yu mengendalikan jiwa mereka, dan bahkan lebih mustahil bagi mereka untuk berkhianat. Pasti ada celah di suatu hubungan tertentu, dan insiden ini telah bocor. Murong Yu memikirkannya, Kerajaan Suci Jiuyin, Ibu Kota, Penjara Langit Bawah Tanah. Yu Mengqing, Mu Liyue, Situ Xuan, dan Lan KR secara bersamaan dikurung di penjara langit. Meskipun kekuatannya disegel, tampaknya dia belum disiksa dengan parah, dan situasinya dapat diterima. Namun, di sel di sisi lain, Guo Xuanming dan yang lainnya lebih menyedihkan. Kekuatannya disegel, dan bahkan disiksa dengan lebih parah. Mereka sekarang sama sekali tidak dapat dikenali dan mengerikan. Tes Gading, wanita-wanita cantik ini memiliki keindahan kota yang tak tertandingi. Jika kamu dapat menikmatinya, itu akan luar biasa. Seorang sipir penjara menatap Yu Mengqing dan yang lainnya, matanya berbinar tidak senonoh. Boom! Sebelum suara itu jatuh, sebuah tamparan keras membuat sipir penjara itu keluar dari keadaan abadi. Anak nakal, jangan membuat kami lelah jika kamu ingin mati. Wanita-wanita ini tidak bisa bergerak. Jika tidak, mereka akan menghubungkan klan 9. Itu adalah seorang tahanan kecil dari penjara langit yang menembak sipir penjara itu. Itu sia-sia, sipir penjara itu bangkit dan menatap Yu Mengqing dan yang lainnya dengan enggan. Matanya berkedip, dan dia tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Jaga baik-baik, tahanan kecil itu melotot ke sipir penjara, lalu pergi. Apa yang kamu lihat? Sipir penjara itu tertekan, dan tidak bisa menggerakkan Yu Mengqing dan yang lainnya. Karena itu, ketika dia melihat Yu Mengqing dan yang lainnya melihat ke atas, dia meraung. Lan KR sangat marah. Jika kekuatannya tidak disegel, dia pasti akan membunuh sipir penjara itu. Bajingan ini selalu menatap mereka, membuat mereka sangat kesal. Kakak, di mana sebenarnya masalahnya? Mu Liyue menarik kembali pandangannya dan berkata dengan lembut kepada yang lainnya. Mereka selalu bingung tentang hal-hal ini. Awalnya, mereka tinggal dengan baik di dekat kota Tongwu, tetapi pembangkit tenaga listrik dari Kerajaan Sein Sembilan Yin turun dari langit, dan mereka serta Guo Xuanming dan yang lainnya dengan cepat dikendalikan oleh badai petir. Bahkan menyerang Sekte Suci sejak awal. Auzu.com. Namun, Yu Mengqing dan yang lainnya bingung. Mereka baru tahu bahwa masalah kanibalisasi mereka terhadap Kerajaan Suci Jiuyin terungkap. Kali ini, Sekte Suci kita menderita kerugian besar. Saya khawatir ratusan ribu murid Sekte Suci akan terbunuh. Situ Xuan sedikit mengernyit dan berkata dengan nada membunuh. Murong Yu mendirikan platform pendakian di Gunung Tongwu agar para murid Sekte Suci Alam Dewa dapat naik.
Namun, ada formasi besar di luar Sekte Suci Alam Dewa. Dan Sekte Suci Alam Dewa juga memiliki koneksi teleportasi dengan Sekte Suci Alam Dewa. Oleh karena itu, meskipun Sekte Sein Alam Suci diserang pertama kali, ada sejumlah besar murid Sekte Sein yang diteleportasi kembali ke Alam Dewa dari susunan teleportasi. Pada akhirnya, Sekte Sein Alam Suci menderita sangat sedikit korban, dan sebagian besar orang diteleportasi kembali ke Alam Suci sebelum formasi perlindungan gunung dilanggar. Namun, tidak semua murid yang naik ke Sekte Sein berada di Sekte Sein. Banyak orang mengintai di kota Tongwu dan beberapa kota lainnya. Beberapa dari orang-orang ini mungkin telah melarikan diri, tetapi lebih banyak dari mereka dipenggal oleh kerajaan suci Jiuyin dengan guntur. Bakat seperti Yu Mengqing tidak dipenggal, tetapi dipenjara. Kerajaan suci Jiuyin tidak berani menggerakkan kita, tampaknya takut akan sesuatu. Apakah mereka tahu tentang suaminya? Lankir mengerutkan kening dan berkata. Setelah yang lain menggelengkan kepala dan merenung sejenak, Yu Mengqing berkata, suaminya adalah murid urusan neraka. Jika kerajaan suci Jiuyin tahu identitasnya, dia pasti tidak akan berani menyentuh kita, apalagi membantai murid-murid sekte suci kita. Mungkin mereka tidak tahu identitas suami. Haruskah kita memberitahu suami? Para wanita saling memandang, mereka dapat memberitahu Murong Yu. Tetapi barang-barang mereka ada di dalam cincin penyimpanan, dan cincin penyimpanan itu telah lama dijarah oleh kerajaan suci Jiuyin. Sekarang mereka hanya memiliki artefak suci dan senjata ajaib yang telah mengenali tuan mereka. Saya ingin memberitahu, Murong Yu, bagaimana cara memberitahu? Awalnya, Murong Yu mengendalikan Huarong, seorang santo jiwa, tetapi Huarong itu sama sekali tidak ada di sini, kalau tidak, dia pasti sudah memberitahu Murong Yu sejak lama. Meskipun Guo Xuanming dan Tang Ning ada di sini, mereka sudah disegel dan dipukuli sampai mati. Tidak ada cara untuk memberitahu Murong Yu. Saya percaya suami saya akan menyelamatkan kita. Si Tusuan berkata dengan percaya diri. Para wanita lainnya hanya mengangguk, dan mereka juga percaya bahwa Murong Yu dapat menemukan mereka. Namun, di manakah Murong Yu sekarang? Negara suci Jiuyin, ibu kota, istana kekaisaran. Yang mulia, para konspirator itu telah diturunkan. Masih ada beberapa sisa yang ditahan sepenuhnya. Saya percaya bahwa mereka dapat dilenyapkan dalam satu gerakan. Di aula, penguasa kerajaan suci Jiuyin penguasa suci Jiuyin duduk di singgasana. Di kedua sisi aula utama terdapat menteri sipil dan militer yang diselimuti oleh kerajaan suci 9 Yin, masing-masing dari mereka kuat, dan sebagian besar dari mereka kuat di ranah leluhur. Meskipun kerajaan suci itu kuat, selama mencapai ranah orang suci leluhur yang kacau, kerajaan suci dapat didirikan. Dan meskipun kerajaan suci 9 Yin bukanlah yang terbawah dari banyak kerajaan suci, kerajaan itu tidak dapat kuat di sana. Hanya ada beberapa leluhur yang kacau. Tuan Eiking, apa pendapatmu tentang berita yang telah menyebar ke seluruh dunia suci dalam beberapa hari terakhir? Tuan Suci Jiuyin melirik semua orang dan berkata dengan suara rendah. Banyak menteri dari kerajaan suci Jiuyin terkejut, dan seorang menteri tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, Yang mulia, haruskah kita juga mengambil tindakan? Meskipun benda langit kacau milik Murong Yu menarik, kekuatan super itu, bahkan dari 10 tanah suci besar semua orang akan melakukannya, dan kami khawatir kami mungkin tidak dapat menangkapnya. Tuan Suci Jiuyin menggelengkan kepalanya, dia juga ingin merebut benda langit kacau, tetapi dia masih mengenal dirinya sendiri dengan baik. Bahkan jika Murong Yu dibunuh olehnya, benda langit kacau tidak akan mendapat gilirannya. Murong Yu, tidakkah menurutmu nama ini tidak asing? Tuan Suci Jiuyin berkata dengan suara yang dalam. Murong Yu, seorang jenius yang tak tertandingi untuk memurnikan alat dan alkimia. Dia telah memberontak dari kuil Zhenwu dan bergabung dengan urusan neraka. Sekarang dia adalah murid urusan neraka. Seorang menteri seperti beberapa harta karun menceritakan perbuatan utama Murong Yu. Pemimpin para konspirator itu juga bernama Murong Yu. Seorang menteri berkata tiba-tiba, wajahnya sangat jelek. Mendengar itu, hati semua orang tercengang. Jika itu adalah Murong Yu, kerajaan suci Jiuyin mereka pasti akan binasa. Jangan melihat Murong Yu sebagai musuh dunia pada awalnya, tetapi kekuatannya sendiri juga cukup kuat. Dan dia masih seorang murid urusan neraka. Urusan neraka dapat menghancurkan kerajaan suci Jiuyin hanya dengan satu kalimat. Mereka, bukankah seharusnya mereka orang yang sama? Seseorang berkata dengan ragu-ragu, hanya saja mereka juga khawatir, apakah mereka benar-benar orang yang sama. Yang mulia, kita harus menyelidiki. Dan, bagaimana dengan Murong Yu? Kita telah melakukan ini, dan kita telah sepenuhnya menyinggung Murong Yu. Dia sekarang adalah musuh dunia, di mana dia berani muncul di sini. Yang mulia, jika Murong Yu benar-benar berani muncul di sini, kami akan membunuhnya tanpa henti. Pada saat itu, kami akan merebut tubuh fisiknya dan Hetul Woshu. Negara suci 9 Yin kami pasti akan bangkit dengan kuat. Untuk menjadi negara paling suci, kemungkinan besar akan melampaui 10 tempat suci teratas. Seorang menteri berkata dengan suara yang dalam. Menteri lain juga keluar, Yang mulia, kita harus merencanakan dengan hati-hati. Dikatakan bahwa Hetul Woshu tidak hanya dapat diteleportasi, tetapi juga menjadi dunianya sendiri. Selama aku membunuh Murong Yu, bahkan 10 tempat suci teratas tidak akan membantu kita.
Para menteri kerajaan suci Jiuyin menatap kerajaan suci Jiuyin dengan mata berapi-api, dan berkata serempak bahwa mereka akan membunuh Murong Yu. Guru suci Jiuyin sedikit mengernyit dan merenung, setelah waktu yang lama dia akhirnya mengambil keputusan. Meskipun kerajaan suci Jiuyin tidak terlalu kuat, sebagai kerajaan suci, mereka masih memiliki beberapa alam suci leluhur yang kacau. Terutama penguasa suci Jiuyin, kekuatannya telah mencapai sage leluhur kekacauan tingkat keempat. Kekuatannya sangat kuat, itu dapat dianggap sebagai kekuatan besar di alam suci. Setelah keputusan dibuat, ada pembangkit tenaga listrik tingkat Sein leluhur kekacauan yang duduk di penjara langit. Mereka semua tahu karakter Murong Yu. Jika Murong Yu ini benar-benar milik Murong Yu, mereka percaya bahwa Murong Yu pasti telah datang. Kekuatan Murong Yu memang kuat, tetapi bagaimana dia bisa menjadi lawan Sein leluhur kekacauan? Begitu muncul, Sein leluhur kekacauan kerajaan suci Jiuyin akan segera mengalahkan Murong Yu. Selama Murong Yu ditangkap, Hetu Luoshu-nya ditangkap, dan tubuh surgawi yang kacau diambil, apakah urusan neraka masih akan menonjol bagi orang yang sudah mati? Bahkan jika orang lain tidak akan membiarkan kerajaan suci 9 Yin pergi dan ingin merebut harta karun ini, tetapi kerajaan suci 9 Yin tidak takut. Masalah besarnya, semua orang dari kerajaan suci Jiuyin bermigrasi ke Hetu Luoshu. Setelah benda surgawi yang kacau selesai, mereka dapat dibunuh dan mendominasi dunia. Tentu saja, ini semua adalah rencana indah dari kerajaan suci Jiuyin. Mengenai keberhasilannya, masih belum diketahui. Pada saat ini, Murong Yu telah tiba di ibu kota kerajaan suci Jiuyin. Kehancuran kota Tongwu telah berkecamuk. Namun, mereka semua hanya tahu apa yang telah terjadi di permukaan, dan bahwa Yu Mengqing dan yang lainnya memiliki hubungan dengan Murong Yu yang belum bocor. Jika tidak, bukan hanya yang kuat dari kerajaan suci Jiuyin di ibu kota, pada saat ini, saya khawatir yang kuat yang tak terhitung jumlahnya sedang berkerumun. Selain itu, Yu Mengqing dan yang lainnya telah lama dipenjara oleh kekuatan yang lebih kuat. Siapa yang tidak ingin mendapatkan benda surgawi yang kacau, milik Murong Yu dan Hetu Luoshu? Mereka semua dikurung di penjara. Tanpa usaha apapun, Murong Yu mengetahui tentang Yu Mengqing dan yang lainnya. Yang membuatnya menghela napas lega adalah Yu Mengqing dan yang lainnya hanya di penjara langit. Namun, Murong Yu juga tahu tentang korban Sekte Suci dalam insiden ini. Ratusan ribu murid Sekte Suci. Di antara mereka, kekuatan beberapa orang telah mencapai alam abadi. Murid-murid Sekte Suci yang telah naik ke usia tua terlebih dahulu tidak hanya jenius yang tak tertandingi, tetapi juga setia kepada Murong Yu. Korbannya terlalu besar. Kerajaan suci Jiuyin, awalnya hanya ingin menggerogoti perlahan-lahan, tetapi sekarang aku berani membunuh ratusan ribu murid Sekte Suciku. Bagus sekali, bagus sekali. Murong Yu mencibir, dan niat membunuh di tubuhnya akan segera terwujud. Sekarang dia punya rencana untuk menghancurkan kerajaan suci Jiuyin. Namun, sekarang bukan saat yang tepat. Mengqing dan yang lainnya harus diselamatkan secepatnya, kalau tidak, begitu hubunganku dengan mereka menyebar, akan sulit untuk menyelamatkan mereka. Pikir Murong Yu dalam hati, dan berjalan menuju penjara. Siapa? Pergi sekarang, atau bunuh di tempat. Penjara adalah tempat di mana kerajaan suci Jiuyin memiliki keamanan paling ketat dan menahan tokoh-tokoh penting. Dijaga ketat, Murong Yu sudah bisa merasakan tersapu oleh pikiran dewa yang kuat yang tak terhitung jumlahnya sebelum mereka mendekat. Udara suram keluar dari penjara. Murong Yu berpura-pura menjadi pejalan kaki dan berjalan mendekat. Hanya saja dia dihalangi oleh beberapa prajurit pembunuh yang mengenakan baju besi sebelum dia mendekati penjara. Beberapa orang dewasa, aku dari tempat yang berbeda. Aku melihat bangunan megah di depanku. Aku ingin melihatnya, bukan? Kata Murong Yu dengan cepat dan sopan. Hanya saja, saat berbicara, pikiran dewanya telah melewati orang-orang ini dan meluas di sepanjang gerbang penjara langit. Seluruh penjara langit diselimuti oleh formasi dan batasan besar yang tak terhitung jumlahnya. Di antaranya terdapat banyak formasi dan larangan yang mengisolasi pikiran dewa. Sebagai upaya terakhir, Murong Yu datang ke sini. Namun, yang membuat Murong Yu tertekan adalah gerbang penjara tersebut masih memiliki formasi dan larangan untuk mengisolasi pikiran spiritual. Hal ini membuatnya sedikit tertekan. Shen Yan sama sekali tidak dapat memasuki penjara langit, dan tidak dapat memastikan apakah Yu Mengqing dan yang lainnya di penjara langit sama sekali. Pergi segera, atau bunuh dia. Seorang prajurit berteriak, dan pisau perang di tangannya keluar dengan suara, krak, dingin dan membunuh. Mata Murong Yu memancarkan sedikit cahaya dingin. Jika bukan karena mengkhawatirkan leluhur yang kacau yang telah mengganggu kerajaan suci Jiuyin, dia akan membunuh mereka dengan satu pukulan. Aku hanya bisa masuk dan menjelajah. Murong Yu merasa tidak berdaya dan segera pergi. Pada malam hari, Murong Yu membuka sosoknya, bersembunyi di kehampaan, dan berjalan menuju penjara. Seluruh penjara langit itu seperti baskom terbalik, tertekuk di tanah, dengan hanya satu pintu masuk. Bahkan jika batasan dan formasi itu tidak dapat menghalangi Murong Yu tidak dapat memasuki penjara langit itu. Kecuali jika dia menghancurkan dinding penjara itu. Namun, itu pasti akan membuat banyak orang khawatir. Karena itu,
Murong Yu akhirnya melangkah dengan angkuh masuk dari gerbang penjara yang di penjara itu karena tidak puas dengan formasi besar itu. Aura yang sangat kuat, ada leluhur kekacauan di sini. Hanya ketika dia melangkah ke penjara langit itu, hati Murong Yu diselimuti oleh aura yang kuat dan berbahaya. Oke, Auzu.com, yaitu, ketika Murong Yu melangkah ke dalam penjara langit, seorang pria parubaya yang duduk bersila di dalam penjara langit tiba-tiba membuka matanya. Tiba-tiba, matanya yang membara seolah melihat menembus ratusan juta waktu dan ruang, menembus kekosongan yang tak terhitung jumlahnya, dan melihat ke pintu masuk penjara langit. Pada saat yang sama, pikiran ilahi yang lebih besar dan tak tertandingi tersapu. Baru saja, dia merasa bahwa seseorang telah menyentuh pikiran spiritualnya. Tidak ada seorang pun. Apakah itu ilusi? Tatapan leluhur Chaos tidak dapat melihat siapapun, juga pikiran ilahi tidak dapat mencarinya. Bahkan, dia tidak melihat fluktuasi apapun di dalam kehampaan. Apakah itu benar-benar ilusi? Leluhur primordial Chaos bingung, dan kesadaran ilahi yang sangat besar terus memindai. Tetapi tetap saja tidak ada yang ditemukan. Jadi, matanya terpejam, tetapi roh dewa masih menyelimuti seluruh penjara. Murong Yu, yang tidak bergerak dalam kehampaan, terkejut dengan keringat dingin. Jika bukan karena reaksinya yang cepat, dan kemampuan sembunyi-sembunyinya telah meningkat pesat, dia pasti telah ditemukan sekarang. Ketika roh dari pembangkit tenaga listrik suci leluhur yang kacau melesat, Murong Yu menggunakan aturan waktu dan ruang untuk membekukan waktu dan ruangnya. Selain itu, pikiran ilahi yang menyebabkan pihak lain mengalir ke kekosongan lain, jadi tidak ditemukan. Kamu harus berhati-hati, kalau tidak Mengcing dan yang lainnya akan berada dalam bahaya jika kamu memulai orang kuat ini. Murong Yu bergumam dalam hatinya dan mulai berjalan perlahan menuju kedalaman penjara. Meskipun penjara langit adalah ruang lain, itu sama besarnya dengan ibu kota kerajaan suci 9 Yin. Tetapi jika itu di waktu normal, itu tidak akan menjadi jarak bagi Murong Yu sama sekali. Tapi sekarang, penjara kecil ini seperti dunia tanpa akhir. Ini karena kecepatan gerak Murong Yu terlalu lambat. Meskipun dia tidak terlihat, orang suci kekacauan primordial tidak menemukan Murong Yu. Tetapi jika kecepatan Murong Yu cepat, itu akan menyebabkan fluktuasi spasial. Bahkan jika itu hanya sedikit fluktuasi, itu akan ditemukan oleh pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi itu. Bahkan jika Murong Yu memasuki buku Hetuluo, itu sama saja. Kecuali jika itu tidak bergerak. Ini karena kemampuan spasial Murong Yu jauh lebih kuat, dan fluktuasi spasialnya sangat lemah. Kalau tidak, dia tidak berani bertindak sama sekali. Menurut kecepatannya, kapan aku bisa mencapai kedalaman penjara? Murong Yu sedikit cemas, sekarang sudah beberapa hari sejak berita bahwa dia adalah tubuh surgawi yang kacau, bocor. Aku percaya bahwa orang lain akan segera menemukan hubungan antara Yu Mengcing dan dia. Pada saat itu, sejumlah besar orang kuat akan datang, dan Murong Yu tidak akan dapat menyelamatkan Yu Mengcing dan yang lainnya. Apa yang benar-benar ingin aku datangi? Di ibu kota kerajaan suci Jiuyin, seorang pria kuat melesat dari kejauhan, dan akhirnya mendarat di ibu kota, meledak dengan fluktuasi kekuatan yang kuat. Leluhur Chaos. Ketika pria kuat ini muncul, para master dari Dewa Suci Jiuyin dan leluhur Chaos lainnya dari kerajaan suci Jiuyin sudah merasakan di dalam hati mereka, membuka mata mereka, menyapu ratusan juta waktu dan ruang, dan menatap orang itu. Ini adalah kerajaan suci 9 Yin. Para wanita dari Murong Yu di penjara di sini. Leluhur Chaos mendengus dingin, melirik ke kiri dan ke kanan, lalu berjalan lurus ke istana kerajaan suci 9 Yin. Lewat, tidak menembak langsung, tetapi berjalan menuju istana. Jelas orang ini pasti orang yang kuat. Saya berharap titik pemahaman kerajaan suci Jiuyin akan menyerahkan orang-orang, jika tidak, leluhur Chaos ini mencibir berulang kali di dalam hatinya. Murong Yu perlahan berjalan menuju kedalaman penjara. Tetapi pada saat ini, beberapa sipir datang dari luar dan berlari langsung ke arah Murong Yu. Meskipun Murong Yu tidak terlihat, ketidaktampakannya tidak berarti bahwa dia hanyalah massa udara. Hanya saja dia tidak terlihat oleh mata telanjang. Dia masih ada. Jika terkena, orang-orang itu pasti akan mengetahuinya. Dan jika Murong Yu ingin menghindar, fluktuasi kehampaan di dekatnya pasti sangat jauh, dan kemudian leluhur yang kacau itu akan mengetahuinya. Murong Yu sedikit mengernyit, dan hatinya tiba-tiba menjadi tegang. Tetapi untuk sementara waktu, dia tidak punya pilihan selain berbalik dan melihat sipir yang datang. Yah, ada. Pikiran Murong Yu tiba-tiba berkelebat, tetapi masih tidak ada perubahan. Melihat bahwa sipir di depan akan memukulnya. Pada saat ini, Murong Yu tiba-tiba memasuki Hetuluoshu. Kemudian Hetuluoshu dengan cepat berubah menjadi debu kecil, menempel pada sipir itu. Tidak ditemukan. Setelah beberapa saat, Murong Yu menghela napas lega. Karena leluhur kekacauan tidak menemukannya. Bagaimanapun, ketika para sipir datang, mereka menyebabkan banyak fluktuasi spasial. Secara alami, fluktuasi spasial yang disebabkan oleh masuknya Murong Yu ke Hetuluoshu tidak menarik perhatian leluhur yang kacau itu. Primordial Chaos itu tidak mengerti Murong Yu, dan tidak menyangka Murong Yu memiliki kemampuan ini. Oleh karena itu, Murong Yu menempel pada leluhur Primordial Chaos dan berjalan menuju kedalaman penjara.
Kecepatan ini jauh lebih cepat daripada saat dia berjalan perlahan di kehampaan sendirian. Tidak butuh waktu lama sebelum Murong Yu masuk jauh ke dalam sel langit dan melihat Yu Mengqing dan yang lainnya yang ditahan di dalam sel. Namun, hati Murong Yu tiba-tiba tenggelam. Di penjara langit, keempat putri Yu Mengqing semuanya berada di sel yang sama, dan mereka semua duduk bersila di dalam ruangan saat ini, diam. Sekilas, keempat wanita itu tidak menerima siksaan berat untuk mendapatkan pengakuan, dan mereka seharusnya tidak menderita. Tang Ning dan Guo Xuanming di ruangan lain sangat menyedihkan. Satu persatu compang camping dan napasnya lemah. Seluruh tubuh dipukuli dan dimutilasi, tergeletak di tanah, tidak tahu apakah akan hidup atau mati. Meskipun keduanya terluka parah, mereka bukan apa-apa di mata Murong Yu. Dengan tingkat kekuatan hidupnya saat ini, dia dapat dengan mudah memulihkan luka keduanya. Tentu saja, premisnya adalah dia dapat menyelamatkan mereka berdua. Sialan, Murong Yu mengutuk, dan sambil memikirkannya, partikel yang berubah menjadi He Tuluoshu telah jatuh dengan ringan dari sipir penjara, dan akhirnya mendarat di tanah. Sebagian besar sel di sini kosong, kecuali Yu Mengqing, Tang Ning, dan yang lainnya. Hanya ada 6 dari mereka di sisi baiknya. Namun, Murong Yu tahu bahwa leluhur kekacauan dari kerajaan suci Jiuyin disembunyikan di sel Yu Mengqing berempat. Dengan kekuatan leluhur kekacauan itu, Yu Mengqing dan yang lainnya sama sekali tidak menemukannya. Jika bukan karena kepekaan tajam Murong Yu terhadap ruang, waktu, dan ruang, serta perasaannya, saya khawatir dia tidak akan menemukan keberadaan pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi ini. Ini sulit. Wajah Murong Yu dalam buku He Tuluo sangat suram. Dengan menggunakan He Tuluoshu, Murong Yu dapat mengumpulkan keempat Yu Mengqing ke dalam He Tuluoshu dalam 1/100 detik. Namun, tidak mungkin untuk memasukkan Tang Ning dan Guo Xuanming ke dalam buku He Tuluo pada saat yang sama. Selain itu, pembangkit tenaga listrik tingkat orang suci leluhur kekacauan tidak tercakup, dan Murong Yu pasti akan menemukannya pada saat yang sama ketika Murong Yu bergerak. Selain itu, Murong Yu tidak tahu apakah orang suci kekacauan primordial ini mengira bahwa dia akan datang untuk menyelamatkannya. Jika dia tahu bahwa dia adalah Murong Yu, dia pasti akan menutup ruang ini terlebih dahulu, atau membuat ruang ini tidak stabil. Akibatnya, Murong Yu tidak dapat memasuki He Tuluoshu. Bahkan jika dia tidak keluar dari He Tuluoshu, tetapi He Tuluoshu tidak dapat ditransmisikan secara langsung. Kerajaan suci Jiuyin sialan. Dalam buku He Tuluo, Murong Yu adalah pembunuh, ingin menghancurkan kerajaan suci Jiuyin dengan segera. Tetapi sekarang kekuatannya masih dekat, dan perbedaannya bahkan tidak sedikit pun. Kamu hanya bisa membunuhnya. Mata Murong Yu memancarkan sedikit niat membunuh. Jika dia tidak membunuh Sein Primordial Chaos ini, Murong Yu tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk memulai. Tetapi sangat sulit untuk membunuh leluhur yang kacau ini. Kecuali jika itu adalah serangan diam-diam, ada sedikit peluang untuk berhasil. Sekarang, Sagetua adalah tingkat 1. Jika kamu memurnikan artefak leluhur Chaos yang kamu dapatkan sebelumnya, kamu seharusnya dapat meningkatkan ke Sagetua tingkat 2. Jika kamu bergerak pada saat itu, kamu akan memiliki pemahaman yang lebih baik untuk membunuhnya. Pikir Murong Yu dalam hatinya. Dengan berpikir untuk melakukannya, hati Murong Yu tergerak. Urat suci Chaos telah mulai terbakar di dalam buku He Tuluo, dan waktu mulai berjalan lebih cepat. Pada saat yang sama, beberapa senjata leluhur Chaos yang diperoleh dengan mengalahkan murid-murid jenius klan Feng di klan Feng juga ditelan ke dalam perutnya dan mulai dilebur oleh tungku Chaos. Sementara, Murong Yu bersiap untuk membuat terobosan, di istana kerajaan suci Jiuyin, penguasa suci Jiuyin menyambut tamu yang tak terduga. Meskipun kerajaan suci Jiuyin sangat kesal, dia tetap bertemu dengan orang kuat di aula. Karena dia tidak mampu menyinggung orang kuat itu. Guru suci Jiuyin, kuharap kau akan mempertimbangkannya dengan saksama dan menyerahkan semua orang Murong Yu kepadaku di Xianmen, jika tidak kerajaan suci Jiuyin akan menanggung kemarahan Xianmenku. Qi Yang Hua duduk dengan pedang emas di atas kuda. Di kursi, dia menatap Tuan Suci Jiuyin dengan ekspresi samar. Hanya orang kuat setingkatnya yang berani menatap Guru Suci Jiuyin seperti ini. Bagaimanapun, Tuan Suci 9 Yin adalah penguasa kerajaan Suci 9 Yin, dan kekuatannya telah mencapai tingkat orang suci leluhur Chaos tingkat keempat. Ancaman, merah. Ancaman telanjang, wajah Tuan Suci Jiuyin dan leluhur Chaos yang tersisa dari kerajaan Suci Jiuyin menjadi suram, dan ada cahaya berbahaya yang berkedip di antara mata mereka. Namun, mereka juga tidak berdaya. Jika Qi Yang Hua hanyalah leluhur Chaos primordial biasa, dia akan ditampar sampai mati oleh Tuan Suci Jiuyin. Namun, Qi Yang Hua adalah salah satu tetua Xianmen. Kerajaan Suci 9 Yin sangat kuat, tetapi ada juga banyak kekuatan yang tidak berani menyinggung. Xianmen adalah kekuatan yang tidak berani menyinggung. Meskipun masih ada banyak celah antara Xianmen dan Zentianzong dan kekuatan lainnya. Tetapi ada lebih dari 10 leluhur yang kacau di Xianmen. Meskipun kerajaan suci Jiuyin kuat, leluhur suci kekacauan hanya 4 atau 5 orang, yang terlalu jauh dari kekuatan Xianmen. Penatua Qi, Anda bercanda. Di mana orang-orang Murong Yu di kerajaan suci Jiuyin kita? Tuan Suci Jiuyin tidak akan pernah mengakui bahwa Yu Mengqing dan yang lainnya adalah orang-orang Murong Yu. Begitu Yu Mengqing dan yang lainnya diserahkan kepada Xianmen,
maka dia tidak hanya tidak akan dapat mengancam Murong Yu, tidak dapat memperoleh tubuh surgawi kekacauan, tetapi juga akan menanggung kemarahan Murong Yu. Ini tidak sepadan. Senyum di wajah Qi Yang Hua langsung mandek, dan wajahnya menjadi sangat muram. Tuan Suci Jiuyin, Mingren jangan berpura-pura bingung. Yu Mengqing dan Tang Ning adalah wanita dan bawahan Murong Yu. Kerajaan Suci Jiuyin menangkap mereka beberapa hari yang lalu. Jangan coba-coba membodohiku. Auzu.com, beri kamu waktu 1 jam dan bawa mereka semua kepadaku, kalau tidak kerajaan Suci Jiuyinmu tidak perlu ada. Ini bukan diskusi, tapi permintaan dari Xianmen kami. Wajah Tuan Suci Jiuyin dan leluhur kacau dari kerajaan Suci Jiuyin langsung berubah suram, dan napas bahaya yang mencengangkan melintas di antara alis. Dengan kekuatan mereka, Qi Yang Hua pasti bisa dibunuh dalam sekejap. Tapi itu akan menderita balas dendam dari Xianmen. Selain itu, jika mereka tidak menyerahkan Yu Mengqing dan yang lainnya, mereka juga harus menanggung balas dendam Xianmen. Yang mulia, kurasa lebih baik menyerahkan Yu Mengqing dan yang lainnya. Diperkirakan orang-orang di 10 tempat suci teratas akan mengambil tindakan. Cepat atau lambat, berita tentang kita menangkap wanita-wanita Murong Yu akan bocor. Saat itu, akan ada lebih banyak kekuatan super yang datang untuk mencari kita. Daripada menanggung kemarahan kekuatan-kekuatan super itu, lebih baik mengarahkan kemarahan-kemarahan itu ke atas gerbang Xian. Petik 2. Meskipun gerbang Xian kuat, ia memiliki celah yang sangat besar dengan kekuatan-kekuatan super itu. Mereka menekan kita, dan besok akan ditekan oleh kekuatan-kekuatan lain. Leluhur-leluhur kacau lainnya dari kerajaan Saint Jiuyin memberi jiu. Yin Shengzu berkata, ledakan, di bawah percepatan waktu, aliran waktu menjadi sangat cepat. Akhirnya, setelah menyempurnakan beberapa artefak leluhur kekacauan, alam Murong Yu berhasil menerobos dari tahap pertama orang bijak kuno ke tahap kedua orang bijak kuno. Kekuatannya meroket lagi, namun jiwanya tidak tumbuh. Setelah kekuatan menerobos, Murong Yu tidak segera menyerang, tetapi memilih untuk mengkonsolidasikan kekuatan. Pada saat yang sama, dia juga berlatih keterampilan dan latihan tempur lainnya. Setelah waktu yang lama, ranah Murong Yu akhirnya terkonsolidasi, seolah-olah mantra 9 karakter tidak menerobos, tetapi juga jauh lebih kuat. Kamu bisa mengambil tindakan. Sayangnya, kamu tidak dapat menggunakan si Guang Tianluota. Melalui Hetu Luoshu, Murong Yu melihat leluhur chaos yang tersembunyi di dalam sel. Dengan kekuatannya saat ini, meskipun dia tidak dapat menginspirasi semua kekuatan si Guang Tianluota, jika dia menyerang, dia pasti akan dapat secara parah melukai pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi ini hanya dengan sein leluhur chaos tingkat pertama. Jika digabungkan dengan serangan diam-diam dari serangan jiwa, seharusnya mungkin untuk membunuh pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi ini. Namun, kekuatan si Guang Tianluota terlalu mengerikan, jika dikorbankan, bahkan Yu Mengqing dan yang lainnya akan terkejut dan terbunuh. Oleh karena itu, Murong Yu tidak dapat menggunakan si Guang Tianluota, tetapi hanya bisa menggunakan kekuatan jiwa. Aku tidak tahu apakah menggunakan Ping Sorrow efektif. Pikir Murong Yu tiba-tiba. Ping War adalah salah satu ilmu unik naga hitam, tidak dianggap baik, malah jahat. Namun efeknya tidak buruk. Cobalah, hati Murong Yu tergerak, dan seketika Ping Sorrow perlahan mengalir keluar dari Hetu Luoshu. Ping War tampaknya menjadi lebih kuat, tidak tahu efeknya. Murong Yu sudah lama tidak menggunakan Ping War. Kali ini ditampilkan, dan ternyata jauh lebih kuat. Selain itu, Murong Yu juga menemukan bahwa Ping Sorrow, yang sebelumnya berwarna merah muda pucat, sekarang tidak berwarna dan tidak berasa. Kebanyakan orang tidak dapat menemukannya sama sekali. Dengan cara ini, lebih mudah untuk melakukan perhitungan gelap. Dalam waktu singkat, Ping Sorrow menyebar ke seluruh area tempat Murong Yu berada. Namun, di bawah kendali Murong Yu, Yu Mengqing, Tang Ning dan yang lainnya tidak diserang oleh Ping Sorrow. Hampir semua Ping Sorrow menyerang Chaos Ancestor. Diam. Bahkan jika tidak bernapas, dia akan mengikuti tubuh dan memasuki tubuh, dan akhirnya menyerang jiwa. Hal yang paling menakutkan adalah orang-orang yang telah terperangkap dalam kesedihan merah muda tidak tahu apa yang sedang terjadi. Pria kuat tak tertandingi yang bersembunyi di kehampaan tiba-tiba membuka matanya. Baru saja, hasrat tiba-tiba muncul di hatinya. Dan hasrat itu semakin kuat dan kuat. Ada apa? Orang suci kekacauan primordial ini bukanlah orang yang bernafsu, dan biasanya tidak menyentuh jenis kelamin wanita. Tetapi tiba-tiba ada hasrat yang kuat. Berhasil, Murong Yu sangat gembira ketika dia melihat pemandangan ini. Akibatnya, kesedihan merah muda yang lebih intens mengalir ke leluhur yang kacau seperti aliran deras yang mengepul. Situasi ini belum pernah terjadi sebelumnya. Orang suci leluhur kekacauan memiliki keraguan di dalam hatinya, dan pikiran ilahi yang besar dan tak tertandingi yang menyelimuti seluruh penjara langit segera bergerak, tetapi tidak ada penemuan. Tetapi hasrat di dalam hatinya semakin kuat dan kuat. Bahkan jika leluhur kekacauan tidak tahu, matanya sudah memerah saat ini. Efeknya jauh lebih kuat. Murong Yu tercengang. Namun, yang lebih mengejutkan lagi masih ada di latar belakang. Karena dia melihat leluhur chaos dan melihat ke arah Yu Mengqing dan yang lainnya. Ups, aku membuat kesalahan, teriak Murong Yu dalam hati. Pada saat ini, leluhur chaos sudah menunjukkan sosoknya, dengan tangan besarnya mencuat, dia benar-benar meraihnya ke arah Mu Liyue.
Niat membunuh Murong Yu meroket. Beraninya kau memukul ide wanitanya. Bukankah ini mencari kematian? Melihat Saint Chaos tiba-tiba muncul dan meraih Mu Liyue dengan tangan besar, keempat putri Yu Mengqing tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kaget. Pada saat ini, Murong Yu akhirnya bergerak. Serangan jiwa Murong Yu sudah siap. Kekuatan jiwa yang sangat besar dan tak tertandingi telah ditingkatkan hingga ekstrim olehnya, dan pada saat yang sama ketika leluhur yang kacau menangkap Mu Liyue, dia langsung mengeluarkan tebasan pemakan jiwa. Murong Yu memiliki 3 keterampilan tempur untuk serangan jiwa. Mereka adalah tinju jiwa, tebasan jiwa, dan Shen Luo Mietian. Shen Luo Mietian adalah teknik pertempuran serangan kelompok. Tinju jiwa dan tebasan jiwa adalah serangan tunggal. Di antara mereka, tebasan jiwa ilahi jauh lebih kuat daripada tinju jiwa ilahi. Pada saat ini, jiwa Murong Yu telah mencapai surga 4 bintang 3, dan kolam jiwanya telah mencapai ukuran 90.000 mil. Dan kekuatan jiwa dari seluruh kolam jiwa penuh. Pada saat ini, sebagian besar kekuatan jiwa dari kolam jiwa berukuran 90.000 li dipadatkan oleh Murong Yu menjadi pisau pertempuran, yang dengan cepat ditebas keluar dari ruang jiwanya, menghancurkan kehampaan, dan menghadapi jiwa leluhur yang kacau. Dipenggal dengan kejam, dengan suara, Swiss pedang perang yang dibentuk oleh kekuatan jiwa Murong Yu telah muncul di depan kepala leluhur Chaos. Mungkin karena terkikisnya, Ping Sorok, leluhur Chaos belum bereaksi saat ini. Namun, bagaimanapun juga, dia adalah generasi pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi, dan reaksinya sangat kuat. Persepsi bahaya bahkan lebih mengerikan. Ketika pedang yang dibentuk oleh kekuatan jiwa Murong Yu meledak ke dalam pikirannya, dia akhirnya bereaksi. Pada saat ini, hatinya tiba-tiba diselimuti oleh napas kematian yang kuat dan tak tertandingi. Pada saat yang sama, jiwanya bergetar hebat karena bahaya. Leluhur Chaos ngeri, saat ini, meskipun dia belum melihat penyerang diam-diam, di mana dia tahu bahwa dia berada di ambang hidup dan mati. Jadi, tangannya yang besar segera berhenti dan terus menggenggam Mu Liyue. Pada saat yang sama, kekuatan di tubuhnya telah dimobilisasi secara ekstrim olehnya, dan telah menyerbu ke ruang jiwa dalam waktu singkat. Kecepatan cepat. Pada saat ini, meskipun serangan Murong Yu telah menghantam ruang jiwa leluhur kekacauan primordial, serangan itu telah diblokir sebelum mengenai jiwa lawan. Meskipun kecepatan dan kekuatan leluhur kekacauan primordial mengejutkan dan mengerikan, Murong Yu terus mengendalikan kekuatan jiwa tanpa jeda, dan terus menebas ke depan dalam posisi membunuh segalanya. Ledakan, memang benar bahwa sage kekacauan primordial bereaksi sangat cepat, memblokir serangannya sebelum Murong Yu menyerang jiwanya. Namun, kekuatan yang dikumpulkan dengan tergesa-gesa masih belum cukup. Tentu saja, jika serangan jiwa Murong Yu sepenuhnya defensif, akan tetap mustahil untuk menembus pertahanan. Namun, bukankah sekarang ini serangan diam-diam? Leluhur Chaos terkejut, dan jiwa leluhur Chaos ini juga terkikis oleh kesedihan merah muda. Oleh karena itu, leluhur Chaos ini akan mengalami tragedi. Setelah suara yang mengejutkan itu, pedang yang dibentuk oleh kekuatan jiwa Murong Yu telah menebas dengan ganas pada jiwa leluhur Chaos. Meskipun, kekuatan leluhur Chaos telah menyelimuti jiwa. Namun, kekuatan yang diselimuti oleh tergesa-gesa itu sama sekali tidak dapat menghentikan serangan Murong Yu. Kekuatan leluhur Chaos segera dihancurkan oleh Murong Yu. Setelah kekuatan itu dihancurkan, pedang jiwa Murong Yu hanya sedikit mandek, dan pada akhirnya langsung menebas jiwa leluhur Chaos. Leluhur Chaos primordial menjerit, jiwanya terpotong dua oleh Murong Yu. Ini karena dia bereaksi dengan cepat dan memblokir serangan Murong Yu tepat waktu. Jika tidak, jiwanya akan dihancurkan oleh Murong Yu. Siapa itu? Siapa yang menyerang leluhurku? Jiwanya hancur, dan leluhur Chaos tidak langsung mati. Namun, rasa sakit yang hebat hampir membuatnya pingsan. Tetapi juga karena rasa sakit yang parah, ia awalnya terperangkap dalam warna merah muda dan penuh nafsu. Jiwa Wang juga terbangun dalam sekejap. Matikan aku, Murong Yu meraung, dan pukulan kedua datang lagi. Bajingan, bunuh leluhurku, beri aku uang untuk mati. Kali ini leluhur kekacauan akhirnya mengetahui dari mana serangan itu berasal. Jadi ia mengulurkan tangan besarnya dan meraih tempat persembunyian Murong Yu dengan ganas. Pada saat yang sama, kekuatan kekerasan meledak darinya, membentuk perisai kekuatan besar di tubuhnya. Pada saat yang sama, itu menyebar ke segala arah. Hidupnya terancam, di mana leluhur kekacauan masih begitu peduli. Satu-satunya idenya sekarang adalah membunuh Murong Yu. Adapun Yu Mengqing dan yang lainnya. Tidak, Yu Mengqing dan yang lainnya sudah pergi. Sage leluhur kekacauan ini mengguncang hatinya. Tidak hanya Yu Mengqing menghilang, tetapi bahkan Tang Ning dan Guo Xuanming telah dimasukkan dalam buku He Tu Luo oleh Murong Yu. Sebenarnya, Murong Yu sudah merencanakan. Oleh karena itu, pada saat yang sama dengan tembakan itu, Yu Mengqing dan yang lainnya telah ditutup. Namun, yang membuat Murong Yu tertekan adalah serangannya, terlebih lagi, adalah serangan diam-diam, atau bahkan di bawah serangan Ping Fury yang menyerang jiwa lawan, dia tidak dapat membunuh leluhur Chaos ini. Masih ada celah besar antara kekuatannya dan Saint Chaos primordial. Jika dia mencapai ranah Raja Suci, dia pasti dapat membunuh leluhur Chaos ini. Ledakan. Dengan letusan penuh leluhur Chaos primordial, penjara langit tidak dapat menghentikan kekuatan kekerasannya sama sekali. Itu langsung hancur. Tiba-tiba,
sejumlah besar orang termasuk sipir penjara dan narapidana meninggal di area penjara. Auzu.com, matikan aku. Pada saat ini, Murong Yu tidak berteleportasi, tetapi terus-menerus melancarkan serangan jiwa di dekatnya, membombardir leluhur yang kacau yang sedang menuju kerajaan suci Jiwin. Kerajaan suci Jiwin menangkap Yu Mengqing dan yang lainnya, dan membunuh ratusan ribu murid sekte suci. Murong Yu telah menjatuhkan hukuman mati kepada mereka. Jika bukan karena kurangnya kekuatan, dia akan menamparkan ibu kota kerajaan suci Jiwin hingga berkeping-keping dengan tamparan. Dan jika leluhur kekacauan ini dapat dibunuh, itu setara dengan memotong lengan kerajaan suci Jiwin, yang akan sangat membantu menghancurkan seluruh kerajaan suci Jiwin di masa mendatang. Bagaimana situasinya? Pertama, saya merasakan suara keras penjara langit yang dihancurkan, dan kemudian saya merasakan kekuatan leluhur kekacauan primordial yang ganas dan tak tertandingi membubung ke langit, menutupi seluruh kota. Dewa suci Jiwin dan yang lainnya di istana sedikit mengernyit. Sialan, itu arah penjara. Wajah Dewa Jiwin berubah, dan kemudian sosoknya bergetar sebelum menghilang di tempat. Pada saat yang sama, para leluhur kacau lainnya dari kerajaan suci Jiwin juga mengubah ekspresi mereka dan menghilang di aula. Wajah Qiang Hua di Xianmen sedikit berubah, dan firasat buruk memenuhi hatinya. Kemudian menghilang di aula. Ibu kota kerajaan suci Jiwin sangat besar, tetapi itu tidak masalah bagi orang-orang kuat seperti Tuan Suci Jiwin. Jaraknya lebih dari ini dalam satu langkah. Dentuman, bajingan, tepat ketika Tuan Suci Jiwin dan yang lainnya bergegas keluar dari aula utama, suara keras yang tumpul datang dari penjara langit lagi. Pada saat yang sama, Tuan Suci Jiwin dan yang lainnya melihat sosok besar jatuh dari langit. Itu adalah leluhur kacau di penjara langit. Produk ini benar-benar tragis. Pertama, serangan diam-diam Murong Yu merusak jiwanya dengan parah. Kemudian dia tidak dapat menahan serangan keras Murong Yu, dan akhirnya hancur dan terbunuh. Leluhur kekacauan terbunuh. Wajah Tuan Suci Jiwin dan yang lainnya jelek, dan mereka muncul di atas orang-orang besar segera setelah mereka mengguncang tubuh mereka. Dan kesadaran ilahi yang sangat besar bahkan lolos dan menyelimuti seluruh kota. Wanita-wanita Murong Yu sudah pergi, dan aku tidak bisa melihat mereka di ibu kota. Wajah Jiwin Saint Lord sangat jelek. Bajingan, apakah urusan neraka menyelamatkan mereka? Leluhur yang kacau dari kerajaan Jiwin Saint menggunakan mayat pria kuat yang tak tertandingi yang terbunuh dan berkata dengan ekspresi muram. Mendengar ini, wajah Jiwin Holy Master dan Qiang Hua dari gerbang Xian tidak bisa tidak berubah. Jika memang benar urusan neraka bergerak, orang-orang ini bajingan di depan Infernal Affairs. Itu seharusnya bukan tangan Dao Infernal, mungkinkah itu Murong Yu? Kekuatannya tidak begitu kuat, dia tidak bisa membunuh leluhur Chaos. Yang lebih mungkin adalah Murong Yu. Dia memiliki buku Hetu Luo, dan dia bisa langsung berteleportasi setelah menyelamatkan orang. Jadi kami tidak menemukan mereka. Dan saya curiga Murong Yu masih seorang santo jiwa. Qiang Hua dari Xianmen berkata dengan suara yang dalam. Dia baru saja memeriksa dengan saksama santo leluhur Chaos yang sudah mati dan menemukan bahwa santo leluhur Chaos tidak memiliki kerusakan fisik. Tetapi jiwanya telah hancur. Santo jiwa, semua orang terkejut, dan hati Tuan Suci Jiwin bahkan lebih dingin, dan warna ketakutan melintas di matanya. Murong Yu adalah seorang santo jiwa dan dia tidak takut akan hal itu. Yang dia takutkan adalah urusan neraka di belakang Murong Yu. Awalnya, dia berencana untuk membunuh Murong Yu, dan kemudian pergi jauh, jadi bahkan urusan neraka tidak dapat membantunya. Tetapi sekarang berbeda. Qiang Hua mendengus dingin, melangkah keluar, berubah menjadi pita dan terbang menuju kenyamanan yang jauh. Tujuan kedatangannya ke sini adalah Yu Mengqing dan yang lainnya. Sekarang Yu Mengqing dan yang lainnya telah diselamatkan. Dia tidak memiliki petunjuk apapun tentang Murong Yu, jadi mengapa tinggal di sini? Tuan Suci, kami, leluhur primal Chaos lainnya menatap Tuan Suci Jiwin, wajah mereka dipenuhi dengan kekhawatiran. Kembalilah dan bicarakan tentang itu. Wajah Tuan Suci Jiwin muram, dan dia berbalik dan pergi. Suamiku, dalam buku Hetu Luo, Yu Mengqing dan yang lainnya berseru, dan bergegas menuju Murong Yu satu persatu. Aku membunuhmu. Murong Yu memeluk gadis-gadis itu dengan ekspresi minta maaf, dan pada saat yang sama memisahkan dua kekuatan vital untuk merawat Guo Xuanming dan Tang Ning. Kedua orang ini terluka parah. Jika mereka tidak dirawat tepat waktu, mereka takut akan kehidupan. Suamiku, sekte suci kita di dunia suci sudah berakhir, mata Yu Mengqing merah. Aku akan membuat kerajaan suci Jiwin membayar harganya. Kalian beristirahatlah di sini dulu, aku akan keluar sebentar. Mata Murong Yu berkedip dengan cahaya dingin, membunuh. Suamiku, di luar berbahaya. Keempat wanita itu buru-buru menghentikan Murong Yu. Murong Yu tersenyum tipis, aku sangat menghargai hidupku. Namun, aku tidak akan melawan mereka. Hanya saja aku akan mengumpulkan bunga terlebih dahulu. Sebelum kata-kata itu terucap, Murong Yu meninggalkan Hetu Luo dan muncul di ibu kota kerajaan suci Jiwin.